Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Sadatil afadil, para kiai, para nyai, yang mulia Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar beserta seluruh jajaran Syuriah PBNU, yang saya hormati Khatib Am Kiai Ahmad Said Asrori dan jajaran Khatib Syuriah yang hadir, Ketua Tanfidiyah PBNU Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kebetulan juga Gubernur Jawa Timur dan jajaran ketua-ketua yang lain hadir di sini. Ada Bu Alisa, ada Bapak Mukri, ada Pak Abdullah Latupada, ngacung-ngacung dari tadi. Pak Am, ada Pak Amiruddin Nahrawi, Pak Miftah Fakih dan lain-lain. Saudara Sekretaris Jenderal Haji Saifullah Yusuf, jajaran Wakil Sekjen yang hadir, Saudara Bendara Umum Haji Mardhani Maming, dan wakil-wakil Bendum yang hadir, para anggota Mustasyar yang hadir. Saya kira ini kalau disebutkan banyak sekali ini. Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan para pejabat daerah Jawa Timur, Ketua DPRD, ada Pak Kapolda, ada Pak Kasdam, dan lain-lain. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat saya yang saya cintai, para ketua PWNU seluruh Indonesia, dan jajaran pimpinan PWNU yang lain yang hadir, yang sampai hari ini tampak masih belum rela muktamar sudah selesai, maunya masih muktamar terus. Dikit-dikit nanya kapan kumpul lagi. Yang saya hormati Ibu Zanubah Arifah Hafsah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, ini adalah pertama kali seumur hidup dalam sehari saya dipestakan ulang tahun 2 kali. Tadi siang saya sudah dipestakan oleh Pak Kapolda, dan malam ini oleh Bu Gubernur. Mudah-mudahan nanti tidak jadi masalah dengan istri saya, karena dia sendiri belum pernah memestakan saya seumur hidup. Ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, saya ini sebetulnya sudah berketetapan untuk merubah gestur setelah menjadi ketua umum ini. Dulu saya itu kemana-mana pakai sarung kayak Kiai Said ini karena Suriah. Nah, sekarang saya pakai celana panjang terus karena sudah Tanfidiyah sekarang. Pada waktu di Balikpapan kemarin, Pak Presiden sempat nanya, kenapa kok yang Tanfidiyah enggak pakai sarung, kok pakai celana? Saya bilang supaya jelas bahwa kami ini cuma pegawainya Suriah. Tapi ternyata ada yang enggak mau juga, ini luar biasa ini. Sebaliknya justru Pak Sekjen ini sekarang kemana-mana setelah jadi Sekjen malah pakai sarung terus. Ini saya agak curiga ini, jangan-jangan muktamar depan beliau ingin mencalonkan diri sebagai Rais Am ini. Memang
saya merasa bahwa merubah gestur semacam ini lumayan penting supaya ya ada hal-hal yang bisa menggiring perubahan mindset di antara kita para pengurus Nahdlatul Ulama ini. Sebetulnya bukan hanya soal celana panjang ini saja gitu. Saya itu pengennya juga ndak usah lagi lah ngundang ketua umum untuk ngisi pengajian gitu. Jadi supaya jelas bahwa ketua umum ini cuma ya pegawainya Suriah, ketua umum Tanfidiyah ini ndak usah disuruh memberi nasihat, ndak usah disuruh mauidhah, ndak usah disuruh pengajian, tapi kalau ngomong biar ngomong soal pekerjaan saja gitu. Karena kita ini cuma pegawai. Nah, maka berkaitan dengan pekerjaan itu, ini saya perlu membuat klarifikasi yang saya kira relevan untuk disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yaitu kenapa terus terang saya yang minta kepada Rois Am dan anggota Formatur agar Ibu Khofifah Indar Parawansa dimasukkan sebagai salah seorang ketua Tanfidiyah PBNU. Sehingga Ibu Khofifah ini menjadi perempuan pertama yang ditunjuk sebagai ketua Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lah Bu Alisa gimana? Yang kedua, Bu Alisa. Karena urutannya Bu Khofifah dulu. Nah ini kenapa? Orang-orang rame katanya, wah progresif sekali ini, kesetaraan gender. Ini sebetulnya salah tembak. Terus terang saja, saya berpikir tentang Bu Khofifah memperkuat jajaran Tanfidiyah ini bukan soal gender. Ya. Kalau ada yang lebih baik dari Bu Khofifah, mungkin Bu Khofifah tidak akan saya ajak masuk. Saya tekankan berkali-kali bahwa saya ajak Bu Khofifah, Bu Alisa, dan saudara Ai Rahmayanti masuk karena saya butuh. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa saya butuh Bu Khofifah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Nahdlatul Ulama ini saya sudah menulis satu buku yang saya beri judul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, dan di dalam buku itu saya menyampaikan gagasan tentang governing the NU. Mengelola NU ini laksana pemerintahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kewargaan NU ini bukan keanggotaan. Karena yang kita punya adalah orang-orang yang mengidentifikasi diri sendiri sebagai warga NU. Kita tidak punya keanggotaan yang terdaftar. Jadi yang kita punya ini cuma fellowship. Fellowship ini kalau dikaitkan dengan teritori politik jadinya citizenship, kewarganegaraan. Karena kita tidak punya kaitan dengan teritori politik, namanya ya kewargaan gitu saja. Nah, tidak ada cara yang lebih tepat singkatnya untuk mengelola Nahdlatul Ulama ini dalam pandangan saya selain dengan membangun satu sistem government di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kepengurusan NU ini harus berjalan laksana pemerintahan. Nah, ini juga berarti selain beberapa hal lain yang menyangkut kebutuhan yang komprehensif terkait juga dengan jamaah NU, ya, saya sampaikan bahwa kita membutuhkan saat ini menghadapi abad kedua ini, kita membutuhkan 3 kebangkitan di 3 sektor utama. Yang pertama adalah kebangkitan intelektual, karena ada banyak tantangan ke depan yang memerlukan ketajaman dan kreativitas intelektual.
Yang kedua, kita butuhkan kebangkitan kewirausahaan karena ekonomi ke depan nanti akan semakin bertumpu pada kreativitas dan vitalitas dari warga yang independen. Dan yang ketiga, yang penting kita butuh kebangkitan teknokrat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang relevan saya sebutkan sekarang karena seperti saya nyatakan tadi, saya ingin membangun government di dalam kepengurusan ini. Dan untuk membangun government itu diperlukan kecakapan teknokratis. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya, tidak ada yang punya pengalaman teknokratis di seluruh antero Nahdlatul Ulama ini lebih baik dari Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dulu itu saya pernah ngobrol berdua dengan ayahnya Mbak Lisa dan Mbak Yeni ini. Waktu itu Gus Dur mengatakan kepada saya, kalau orang NU ini mau masuk eksekutif, kata Gus Dur waktu itu, setidak-tidaknya sebelum itu harus sudah berpengalaman di legislatif 3 periode dulu. Ini kata Gus Dur, legislatif 3 periode dulu baru masuk eksekutif. Nah, yang jadi tanda tanya, tapi saya tidak berani nanya ke Gus Dur waktu itu. Karena waktu itu memang saya dan semua orang bisa lihat saya tidak bisa berfungsi sebagai juru bicara, walaupun ditunjuk sebagai juru bicara, saya hanya bisa berfungsi sebagai santri. Jadi ingin nanya tidak berani. Ya, jadi tanya pada itu, kenapa kok Bu Khofifah ini belum langsung ditaruh di eksekutif? Yang lain-lain generasi saya ini masuk legislatif semua. Bu Khofifah ini kan angkatan saya ini. Dan Bu Khofifah ini satu-satunya yang langsung ditaruh di eksekutif. Ini sisik melek. Dan sudah itu Bu Khofifah ini tidak pernah jauh-jauh dari eksekutif. Zamannya Pak SBY menteri sampai 2 periode ya. Pak Jokowi jadi presiden menteri lagi sampai sekarang. Maka kita bisa lihat. Sekarang kalau kita mau cari orang yang paling punya pengalaman dalam teknokrasi berskala nasional, tidak ada yang lebih baik dari Bu Khofifah Indar Parawansa. Dan saya sangat butuh ini terkait dengan gagasan tentang governing di NU tadi. Dan lebih dari sekedar seorang yang punya pengalaman teknokrasi begitu kaya, Bu Khofifah sudah membuktikan kualitas kepemimpinannya dengan menjadi selama 4 periode lebih sekarang ini tegak sebagai Panglima Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya. Ini jarang, ini sulit dicari tandingannya ini. Ya. Beliau hanya bisa disaingi oleh Ibu Nyai Mahmudah Mawardi. Nah, karena itu ini kalau ini soal pribadi Bu Khofifah, saya tidak rela Bu Khofifah hanya berhenti menjadi Panglima Muslimat NU saja. Saya ingin kepanglimaan Bu Khofifah ini berkembang lebih jauh. Karena saya butuh ada kebangkitan teknokrasi di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, saya berharap sebetulnya Bu Khofifah ini nanti bisa mengajarkan pengalaman teknokrasinya kepada jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi nanti saya berpikir bahwa kita akan adakan pendidikan teknokrasi di lingkungan pengurus. Dan Bu Khofifah nanti akan kita minta untuk berkeliling Indonesia, mengajar teman-teman kita di PWNU seluruh Indonesia ini tentang bagaimana mengelola, membangun teknokrasi di dalam Nahdlatul Ulama. Karena kita segera butuh. Sekarang ini saja perlu saya laporkan, selamat datang Wakil Rasam Kiai Afifuddin Muhajir.
Monggo. Kita ini sudah memperoleh akad kerjasama dengan berbagai pihak yang skala eksekusinya itu nanti nasional, yang kontennya terserah kita. Disediakan fasilitas anggaran, fasilitas macam-macam, kontennya terserah kita. Dari Kemenko Ekonomi dan Kementerian Lingkungan Hidup ada program tentang replanting, peremajaan kebun sawit rakyat, ada program kehutanan sosial dan lain-lain yang isinya terserah kita. Kita mau pakai cara seperti apa, dan itu nanti potensial akan mencakup lebih dari 100 cabang, mungkin sekurang-kurangnya 130 cabang di seluruh Indonesia. Ditambah dengan kehutanan sosial bisa lebih banyak lagi. Dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan kita punya akad kerjasama pengembangan kampung nelayan di sekurang-kurangnya 90 titik di seluruh Indonesia. Isinya juga terserah kita. Semua kebutuhannya akan dijamin, isinya terserah kita. Kita juga punya nanti di Bangkalan ini kita akan tanda tangani akad kerjasama dengan Kementerian UKM dan Kementerian Negara BUMN, yang nanti targetnya ini target minimal sekali, karena sebetulnya kita boleh target sampai berapa saja. Target minimal kita harus bisa mencetak 10.000 orang wirasantri dalam 1 tahun ini. Ini minimal sekali, karena kenapa? Karena target Kementerian UKM sendiri 1,5 juta. Nah kita ini karena belum pernah bikin, ya 10.000 dulu gitu. Nanti kalau sebulan 2 bulan kok kayak aja entek gitu, kita tambah gitu. Kemudian dari Kemenag BUMN ada akad untuk sekurang-kurangnya juga ini kita membentuk 250 BUMNU, badan usaha milik NU di seluruh Indonesia. Sekali lagi ini minimal. Tentu harapan kita nanti setiap cabang dari 522 cabang di seluruh Indonesia dan setiap wilayah dari 34 provinsi seluruh Indonesia masing-masing memiliki BUMNU. Insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa untuk mengelola semua itu supaya bisa jalan beneran, bukan cuma omongan, bukan hanya selesai jadi tanda tangan MOU, kita membutuhkan teknokrasi. Maka disinilah kita butuh Ibu Khofifah Indar Parawansa ini untuk berbagi pengalaman dan skill beliau tentang bagaimana membangun dan mengelola teknokrasi di lingkungan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tapi mungkin sebelum berkeliling Indonesia Bu Khofifah, saya berharap nanti ya paling tidak Jawa Timur dulu diurus gitu. Karena Jawa Timur ini saya dengar kemarin ada PWNU Award, iya Pak Kiai Saprudin ya. Tapi untuk soal administrasi. Nah kita tidak cukup hanya administrasi, kita butuh lebih jauh dari sekedar administrasi, kita butuh membangun teknokrasi. Nah saya harapkan nanti ada serial pendidikan teknokrasi untuk cabang-cabang di seluruh Jawa Timur. Ya nanti kita bisa diskusikan isinya, kalau perlu bisa dibikin serial 5 kali pelatihan untuk setiap cabang misalnya, dan diselesaikan segera, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan akad kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa sampai ke tingkat MWCNU eksekusinya. Ini Mbak Lisa ini sedang ngurus program kerjasama untuk program bimbingan perkawinan, yang itu eksekusinya di MWC. Jadi nanti yang dapat bagian program bukan cuma PC, MWC akan dapat bagian program, dan ini harus segera dikerjakan. Dan karena kita butuh, ya harus segera kita didik, kita latih ke jajaran kepengurusan kita ini. Nah ini khusus untuk Bu Khofifah. Nah untuk
Bu Alisa, ya dari 1 bulan ini saja sudah kelihatan kenapa saya butuh Bu Alisa di sini. Karena dari rangkaian peringatan Harlah dan penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak sampai jauh ini sebagian besar ini adalah kerja keras dari Bu Alisa Wahid. Kalau ada yang nyuruh ganti, carikan yang lebih baik dari 2 ini. Kalau tidak ada ya sudah, terima saja. Karena memang beliau-beliau ini kita ajak bergabung di PBNU karena kita butuh. Bukan karena perempuan. Kalau sekedar karena perempuan mungkin saya bisa ajak istri saya masuk PBNU. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan yang relevan untuk malam hari ini. Dan saya mohon doa restu, terima kasih sekali Bu Khofifah. Dan saya ulangi terima kasih sekali kepada Pak Niko atas pesta ulang tahun untuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi doa juga untuk diri saya. Tadi itu sebetulnya ada kurang akurat menyebut angka umur saya, tapi saya biarkan saja, tidak usah saya koreksi gitu ya. Karena ya semua orang suka diskon. Saya mohon doa restu khusus untuk pribadi saya, mudah-mudahan diberi kekuatan, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama juga mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai dan untuk menunaikan amanat yang telah diserahkan kepada kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.